kelihatan banget ya, begundal-begundal ini ya, gitu. Mereka tuh megang banget deh, gitu. Unik banget ya di Jepang gitu loh, tiba-tiba ada motor kayak gitu. Gue aja ngeliatinnya dari belakang yang udah, aduh kangen banget sama motor di rumah ya, pengen banget pulang terus ride. Awal gue tahu sih ini dia dapat project R90 project, Hide Motorcycle, Cherry Company, Brad Style, dan 46 Work. Dari 4 motor itu yang dibuat, gue jatuh cintanya sama si 46 Work ya. Dan kita kasih nama putra kita Arkatama Hira Margono, yang artinya adalah permata yang menerangi keluarga. Nah Man, ini nih, Hide. Nih suasana seperti di Pondok Cabe. Seberang lapangan terbang. Nah ini lu pasti suka nih Man, soalnya dia modifikasinya tuh nggak terlalu ekstrim gitu. Jadi nggak terlalu jauh dari basicnya Harley, tapi motor jadi simple gitu. My name is Hide. 今年僕が42歳で、20歳の時にこの業界に来ました。スポーツスター用の、ガソリンタンクと、あとうちのオリジナルのハンドルとシートを買っていただきました。Gue beli tangki, gue beli spakboard, jok, apa lagi ya? Air filter. Ya udah, pokoknya jatah makan 4 hari habis. So order and then you can send to Indonesia. Yes. Okay. Perjalanan ke Hide hari ini membuat gue berantakan, dompet berantakan pastinya. Nih Vero memang kacau nih. Dia bilang, kan lo bakal suka gaya dia, lo bakal suka karakternya nih, motor-motornya. Gue bilang, ya udah gue ikut aja sih, karena rekomendasi Vero buat gue dia adalah dewa mampang. Ini aslinya nih Harley nih, kayak gini. Nah kalau dia nih, emang dibikin simple sama dia. Contohnya nih kayak sennya jadi diumpetin di sini, yang depan di sini. Terus ini kan dia pakai apa Magura yang kecil nih. Jadi simple stangnya dari jauh tuh. Gitu. Tapi masih street legal gitu, masih nggak di stop polisi gitu. Nah kalau lihat bengkelnya di Jepang, mungkin karena space di sini ini nih berharga banget ya, mahal gitu loh. Mereka benar-benar manfaatin banget space-nya se-efisien mungkin.
Ini di sini kayaknya ruang yang emang tempat motong, mesin potong, ada mesin tempat buat sandblasting, buat bersihin logamnya. Ada bor, ada gerinda duduk, polis dan lain-lain lah. Di sini nih dia kerja nih. Terus pakai exhaust ke sana buat buang abunya. Gua yang selama ini took it for granted ya. Space gua ininya aja plat-plat bekas aja males dirapiin kayak gini gitu. Cuman karena mereka di Jepang ya, kita mesti belajar dari situ gitu loh. Dengan space sekecil ini aja bisa kerja se-efektif itu. Gue nyari gorengan dulu deh. Kalau ada gorengan. Basicnya kan dari frame aslinya shovel head. Tapi bener-bener ini di custom jadi upgrade ya. Suspensinya lebih enak. Digasnya juga karena karburatornya 2. Tapi penuh isi gitu loh. Tiap digas tenaganya bener-bener dapat semua. Ya kan? Gimana, Bor? Habis berapa lu belanja? Lumayan. Hah? Lumayan keracunan. Tapi bener kan, ternyata modifikasi bisa juga yang simple dan jelas. Ya kan? Tetap gua akan minta bantuan lo untuk nanti ngejadiinnya juga. Walaupun gua belanja di sini kan harus disentuh sama yang jagonya lah. Disentuh. Disentuh. Ayo Bor, kita cari makan Bor. Oke. Akhirnya perjalanan gua dan Vero di Jepang selesai. Jujur, kita puas banget di sini. Dan sekarang saatnya gue dan Vero harus balik ke Jakarta. Gue gak mau nyerah demi sesuatu yang gue perjuangin. Meskipun gue sempet awalnya gugup ya, wah kelar gak ya. Tapi Mini gue ini jadi sesuatu yang akhirnya gue bisa naklukin ragu gue. Jadi kemana kemarin Jepang? Mantep banget tuh kayak berdua. Odaiba Street Car Nasional sih. Event wajib buat lo. Sebagian orang bilang ini rat rod. Yang begini nih, yang kecil-kecil gini nih. Two door. Itu gua love. Cinta banget yang style begini. Pengen sih gue tuh ikutan. Tapi ngomong-ngomong ya, nih gue gak nyangka sih kita sampai season 2 juga nih ya, akhirnya. Alhamdulillah ya, setelah banyak banget udah yang kita laluin di season 1 ya. Penuh perjuangan gitu. Di season 1 kan lo challenge diri lo sendiri. Asli, itu sih gokil, itu gokil. Itu yang benar-benar yang mobil idaman gue
Dari zaman gue masih SMA, akhirnya bisa punya dan diniatin gitu, gue mau pakai nih mobil harian gitu. Pertama tuh yang awalnya tuh yang wah rusak mulu gitu, ada fuel pumpnya lah jebol, koplingnya lah jebol, sampai akhirnya udah nih nabung deh gue, restore deh. Banyak dong kayaknya nih. Hashtag sih abis banyak, makanya itu dia. Gue nggak mau nyerah demi sesuatu yang gue perjuangin. Meskipun gue sempet awalnya gugup ya, wah kelar nggak ya. Tapi Mini gue nih jadi sesuatu yang akhirnya gue bisa naklukin ragu gue. Karena finally bener-bener jadi dan bisa gue pakai harian. Nah, cantik sekali kamu, Beb. Aduh. Berubah ya, Mas? Berubah, nah iya bener warnanya gini. Satu kata. Pecah. Kalau lu gimana, Man? Nah, itu dia. Gue nih di challenge di season 1 sama klien gue. Nah, Suruh bikin sesuatu hal yang memang bukan kebiasaan gue nih. Kan gue biasanya bangun muscle car. Gue disuruh bangun pickup Apache. Oke. Yang menurut gue sih sulit. Karena bukan sesuatu hal yang biasa kita pegang ya. Akhirnya gue perlu bantuan tuh teman-teman gue dari Bandung. Ada datang si Ayang, ada dari Jakarta, ada Riko juga. Gue suruh turun tangan bantuin. Supaya bisa menghasilkan hasil yang baik sih dan klien gue puas gitu. Gue korbankan waktu, pemikiran, dan kesabaran. Alhamdulillah sih, berkat usaha dan keyakinan gue berhasil taklukin tantangan diri gue sendiri. Akhirnya gue bisa raih sukses. Karena mobil ini tidak 100% kita kerok, nggak 100% kita kerok seperti biasanya. Karena memang cuma 10 hari waktunya. Jadi ya mau nggak mau kita kejar dengan waktu yang sangat singkat dan pengerjaan yang paling efisien dan tidak memakan waktu paling banyak dengan hasil yang sangat maksimal. wih, cakep. Emang nggak salah. Tuh, bener kan gue bilang?
Kasih handy semua beres, gue nggak usah pusing. Door trim jadi, karpet beli semua. Oh ini jok lo gabungin akhirnya? Gabungin mas, akhirnya mas. Woi, keren. Muter yang Mantap. Akhirnya mobil ini jadi juga, walaupun kemarin sempat ketemu kendala-kendala yang nggak umum di mobil muscle car yang biasa saya kerjain. Tapi alhamdulillah beres juga dan Pak Har happy banget. Gue senang banget begitu melihat ekspresi Pak Har yang Puas banget. puas banget ya, happy ya dia. Itu sukses gue bro. Nah, kalau lu gimana, Bro? Kalau gue tadi malam itu cukup kaget ditelepon sama Hasim bahwa Corvette ini ternyata pernah nabrak katanya. Itu sukses gue bro. Nah, kalau lu gimana, Bro? Kalau gue lapar. Cocok nih. Dari tadi Tadi makanannya gue udah mana pesen, nih? gue nggak datang sih. Mana sih? Gue sih yang paling berkesan sih pas motor yang R75 tuh, yang BMW tuh. Ya kan gue namanya bengkel gue aja namanya Kikes Choppers. Tapi kok gue dikasihnya motor BMW. Gue nggak pernah megang BMW lagi mesinnya. Terus gue disuruh bikinnya cafe racer yang emang gue jarang bikin. Pengen banget bikin kalau cafe racer tuh yang pol gitu. Gue harus taklukin tantangan gue itu. Gue pikir lagi, kapan lagi gue dikasih motor R75, tapi gue bisa chop, gue bisa potong-potong. Gitu gue. Itu sampai lu nggak ikutan DGR tuh ya? Iya, Gara-gara ngelarin tuh motor ya? iya karena niatnya pengennya keluar pas DGR kan, Iya, iya. tapi belum kelar motornya. Kalau biasanya BMW warnanya putih, hitam kebanyakan, atau putih, kita nanti akan warnain ini biru, karena birunya juga masih ada sentuhan BMW-nya. Kemarin nyala ya? Bensinnya mau habis apa? Kerannya kali kotor nih. Udah 60% hampir jadi. Ya, tapi ada beberapa trouble. Ada masih berebet mesinnya, kemungkinan besar dari karburator.
Tapi gokil ya. Nih, gue sih sedikit nggak percaya sih kalau nggak ngejalanin sendiri bahwa kita tuh udah ngaklukin tantangan-tantangan kita di season 1 gitu. Gokil sih, Gokil. gondrong dekil gitu. Cuma ya di season 2 ini sih kayaknya bakal banyak lagi nih tantangan-tantangan yang lainnya yang harus kita taklukin. Iya nggak sih? Dan pasti sih season 2 akan lebih challenging lagi sih Ju. Karena memang project yang kita bawa kan lebih aneh-aneh lagi. Benar. Dan yang out of the box lah kasarnya. Yo, setuju. Project kali ini agak beda seperti biasanya. Kali ini dia minta untuk rebuild mobilnya dia Corvette 63. Oke, hari ini gue tinggal bikin inner dalam. Karena itu cuma ada sebelah lagi hilang mungkin ya dimakan usia atau gimana. Hari ini kita akan mulai membuat inner dalam ya. Untuk bahan sih biasanya kita pakai tanah liat ya. Karena liat itu lebih murah dan gampang dicarinya. Karena inner ini cuma sebelah kiri, kalau kita buat sebelah kanan tuh nggak bisa di-copy. Tetap kita harus buat baru. Gue hari ini datang ke sini karena tadi malam Hasim kontak gue untuk ngasih tahu bahwa dia mau ngerjain fiber bagian interior dan bagian luarnya. Gue pengen tahu ngerjainnya gimana. Sim, Pak. mana? Ini apa nih? Inner. Inner. Inner tuh cuma ada sebelah kanan aja. Aha. Kita buat sebelah kirinya. Karena kalau kanan nggak bisa di-copy ke kiri. Oh, terus model Rupanya beda gitu ya. Oh, lo modeling pakai Tanah liat. Tanah liat ya? Iya. Tanah liat tuh paling gampang dicari dan paling murah yang penting. Iya. Tapi dia begitu ditiban ditiban Fiber fiber nggak apa-apa? nggak apa-apa. Dia malah bisa daur ulang nanti setelah dipakai. Oh, oke. Bisa disimpan lagi, cukup dikasih air aja. Wah, berarti kita bisa bikin mobil, lo bisa bikin mobil Ide full, bagus. Kapan kita kerjain? Jangan. Ini biar tetap rare, jangan Oke. kita copy. Oke. Gue pengen tahu hasilnya kayak gimana. Iya. Ini sih sekarang tinggal cetak aja. Ini modeling baru selesai, kita tinggal cetak fiber aja. Oke, gue sambil ngecek, lu Oke. lanjutin nanti gue lihat Siap. balikin lagi ya. Ya, Gue Pak. ngecek tempat lain dulu. Oke. Gue tadi malam itu cukup kaget ditelepon sama Hasim bahwa Corvette ini ternyata pernah nabrak katanya. Tetap Corvette yang lo potong. Ya, Kalau mobil biasa sih nggak apa-apa ini. kebanggaan Pak bisa motong Corvette. Ya udah, lanjut deh. Oke, Pak. Siap. Gue ngilung liatnya, sumpah. Ya udahlah, nggak salah lo ngerjain.
gue tadi malam itu cukup kaget ditelepon sama Hasim bahwa Corvette ini ternyata pernah nabrak katanya. Sementara dari pemilik bilang, oh ini mobil nggak ada masalah katanya, dan ini koleksi bapaknya dulu dan tidak pernah terjadi apapun. Saya concern sekali dengan laporan tersebut gitu. Jadi saya datang sini pengen mastiin apakah damage-nya parah atau tidak gitu. Nanti ya, pasti saya pengen tahu lah apa sih kejadiannya. Ini ada beberapa bagian detailnya yang masih kurang, jadi harus kita sempurnakan lagi. Di nut ini kelihatan ada kemiringan sekitar setengah senti ya, 5 mili. Jadi lu potong situ? Ya, dipotong, diangkat aja. Diangkat, ini kan nggak jauh ya, cuma 5 mili aja. Tapi tetap aja kita kan harus sempurna, Pak. Ya, setelah kita potong ukurannya ternyata pas, nanti kita tinggal sambung ulang. Gila lo, gila. Apapun yang terjadi, Pak, ya kita harus balikin bentuknya ke semula, apapun caranya itu. Karena kan barang ini udah nggak ada lagi. Benar, benar. Ya gue nggak salah nunjuk lo, karena memang lo bisa ngebalikin dan lo bisa benerin gitu. Jadi mesti potong, Karena ini ngilu aja gue ngeliatnya, gila. depan tuh bagian detail, Pak. Kalau kita nggak sempurna, walaupun cuma 5 mili, orang akan lihat beda. Jadi kita harus balikin lagi bentuknya. Tetap Corvette yang lo potong. Ya, Kalau mobil biasa sih nggak apa-apa ini. kebanggaan, Pak, bisa motong Corvette. Yaudah, lanjut deh. Oke, Pak. Siap. Gue ngilu ngeliatnya, sumpah. Ya udahlah, nggak salah lo yang ngerjain. Terusan Corvette dari Stingray ternyata sulit banget. Nggak semudah yang dibayangkan. Dari body udah beres, masuk ke bagian engine, ada masalah dengan karburator ketinggian, kontak sama kap mesin, kita harus ganti karburator. Challenge-nya cukup beda daripada yang udah-udah, karena kalau Mustang kan jadi Pro Touring, suspensi kita ganti model semua segala macam. Nah ini untuk Corvette ini memang lebih spesifik gitu, tidak boleh berubah bentuk, as is, original look, original equipment semua, dan original interior. Jadi ya rumit. Nama saya Hendy dari Cabin Leather Seat. Pada proyek kali ini kami diajak oleh Mas Iman untuk mengerjakan mobil Corvette Stingray. Ada tantangan juga dari Mas Iman. Karena mobil ini masih original semuanya, saya tidak boleh mengganti sedikit pun bahan yang ada di dalam mobil. Untuk bahan joknya, plafonnya, mungkin sama door trim-nya juga tidak boleh diganti oleh Mas Iman. Hanya saja saya hanya merapikan, karena harus tetap pada patennya itu original.
Halo, saya Andri dari Karawaci Custom Shop. Ya, proyek Corvette ini saya merestorasi mesinnya. Sebenarnya kita mempertahankan asli mesinnya, tapi ada beberapa item yang kita tambahkan, power steering, power brake, ya, AC dan segala macam aksesorisnya kita tambahkan untuk kenyamanan pengemudinya gitu. Coba nyalain deh. Umumnya kalau Corvette itu dilengkapi oleh transmisi manual, ya. Ini manual 4 speed, ya. Udah disc brake, radiatornya juga udah versi yang cukup besar untuk pada waktu zamannya, ya. Jadi mobil ini memang diproduksi untuk orang yang senang kecepatan. Alhamdulillah selesai juga Corvette 63 ini. Udah sampai nih akhirnya kita bisa serah terima. Dan ya ini bisa dilihat. Bagaimana pendapatanmu? Pendapat gue mobil ini enak banget. Beda jauh sama pas pertama kali datang, jauh banget. Performance-nya enak. Digas lari, nggak lari-lari mobilnya, nggak limbung segala macem. Sebenarnya ini diapain aja sih mobil? Pokoknya ini total restoration melibatkan 3. Gear head, Karawaci Custom Shop, habis itu interior handy. Akhirnya jadilah restoran mobil ini. Udah enak ya? Enak banget. Nanti gue udah bisa kontak yang pemiliknya untuk gue kirim ke Semarang. Siap. Wah, ini gerombolan si berat ini. Mas Ari. Wah. Lagi ini biasa anak gua lagi. Lagi pengen servis. Servis Mas Ari. Apa yang diservis? Halo Mas. Hari ini gue, Juju, Vero datang ke Cleveland di Bintaro, di markasnya Cleveland nih. Jadi ini harus melihat sedikit ke belakang. Beberapa saat yang lalu waktu launching kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu itu, gue udah sempet datang dan prolog sedikit lah bahwa ini brand bakal keren loh sebenarnya kalau kita bisa angkat dan kita bisa custom nih gitu loh. Siang Pendra, siang pagi.
kita meeting sama komplit tuh semuanya ada dari tim Cleveland gitu. Jadi gimana nih Pak? Kalau dari kitanya sih sebenarnya kita kemarin udah sempet ngobrol nih bertiga nih. Kan teman ada sounding berita bagus datang ke launchingnya Cleveland terus ngomong gini. Wah kayak seru nih Mas. Meetingnya sendiri akhirnya berjalan dengan lancar dan terkendali karena habis itu kita langsung, oke, silahkan pilih motornya. Sikat. Hai, saya Ari Mulyawan, dikenal Armul. Saya Country Head Marketing and Sales for Cleveland Cycle Works Indonesia. Kami sedang bincang-bincang untuk bekerja sama mengenai bangun beberapa motor yang dikreasi oleh 3 ikon Garage Life ini dari bahan motor Cleveland Cycle Works. Nah ini scrambler nih Mas Ju. Mana? Lagi Mas Ju pengen nih. Cocok, udah dapat banget sih. Gua banget ngasih. Depan ini Mas, depan ini biar lega. Wah ganteng Ju. Dari lahir man gua. Iya, gue diajak sama Iman sama Juju ke showroomnya Cleveland. Terus ya lihat-lihat motornya juga. Kali aja bisa diobok-obok. Vero memutuskan untuk milih motor Haze, gue milih Misfit. Ini Juju dapat Ace yang akan kita custom dengan gayanya kita masing-masing. Ketika Mas Ari Cleveland ngajak gue, Vero dan Juju lihat-lihat store. Di bengkel gue ketemu Vincent yang lagi servis Clevelandnya. Wah, ini gerombolan si berat ini. Mas Ari? Wah. Lagi ini biasa anak gua lagi. Lagi pengen servis. Servis Mas Ari. Apa yang diservis? Filter pasang ini untuk filter. Gua kan ngambil Cleveland yang Misfit ini udah nggak terlalu lama lah. Memang gua pengen buat harian. Gue pakai buat harian dari Bintaro, Gatot Subroto, buat syuting keperluannya. Jadi gue pengennya yang nyaman aja udah. Nyaman. Tapi ya itu along the way gue kayak sering nonton Garage Life juga. Dan scene custom-customan ini kan lagi hype banget gitu. Gue pengen gitu punya satu motor yang gue kayak ibaratkan sebuah kanvas yang bisa gue lukis-lukis gitu. Cuman sampai sekarang, sampai tadi gitu sebelum gue ketemu Pak Iman juga gue apa ya, gue pengen bikin apa ya, dibikin full tracker, dibikin apa macem-macem gitu, cuman nggak dapet ide. Gue langsung kasih ide sedikit kepada dua insider bahwa gue bisa bikin jadi urban tracker loh. Urban tracker tuh lebih cocok lah buat Jakarta kalau menurut pandangan gue. Tapi nggak tahu lo sih, tapi cobalah kita ketemu deh gitu, untuk kita diskusi lebih lanjut. Gue pikir mau ada diskusi lebih lanjut ya, tapi alhamdulillah dia langsung percaya aja. Udahlah gue kirimnya tempat lo kerjain aja, nanti
kita sambil berjalan aja deh. Meeting dengan Cleveland hari ini berjalan lancar dan gue dapat 2 project. Yang pertama project dari Cleveland Cycle Works, yang kedua project dari Vincent. Tapi gue udah jelasin ke Vincent kalau gue harus utamain project dari Cleveland untuk dikerjakan dulu. Hari ini kita memulai untuk custom motor Cleveland Misfit dengan konsep Scrambler Tracker, atau kalau yang Gearhead selalu sebut adalah Urban Tracker. Nah, kita sekarang langsung ganti ban aja semua ya. Pasang dulu ini. Ini kita ganti di pelek, ban, stang, bodi sedikit di shorten, lampu depan juga kita ganti. Tapi kita pengen bikin motor ini jadi lebih agresif lagi sih. Gitu. Karena sebenarnya bentuk yang aslinya juga udah bagus. Cuma namanya custom harus kita rubah. Kalau nggak dirubah bukan custom. Pelek dari pelek jari-jari kita ganti pelek aluminium, terus dengan ban yang lebih kasar profilnya. Saya sesuaikan karena jalan Jakarta kan ada yang bagus, ada yang kurang baik. Jadi itu akan lebih cocok lah untuk di Jakarta. Konsepnya kan urban tracker. Terus juga bagian bodi, bagian belakang saya potong 2 cm supaya bentuknya lebih agresif juga motornya. Ini sih tangki akan gue potong sedikit, jadi bentuknya udah bagus semua. Cuma gue potong 1 cm lah bagian belakangnya, jadi cuma dibikin lebih miring, tapi bentuknya akan sama. Kalau sekilas mata pasti tidak ada perubahan, karena memang sedikit kan. Tapi sentuhan-sentuhan gini yang menurut gue tuh penting banget kalau kita lagi custom motor. Lampu depan rencananya saya akan ganti jadi 2 modelnya. Kayak kalau orang tahu Honda Monkey Baja atau Honda Zoomer, 2 depannya jadi lebih lucu juga. Terus stang akan saya ganti juga sedikit, akan saya kasih skid plate juga nanti bawahnya, knalpot relokasi ke atas menggunakan stainless semua. Warna
mungkin akan tetap hitam dan pelek mungkin warnanya akan jadi bronze seperti race T37. Tapi we'll see deh seperti apa nanti jadinya. Ini event drag racing, jadi emang balap itu sepanjang 402 meter, 2 motor yang diadu.